silakan sambil menjelaskan. So, mic-nya Anda aktifkan. Ya, kemarin yang ini untuk delta T-nya diganti, yang di bagian sini itu diganti menjadi pangkat sepertiga. Kan kalau yang di soal ini nah, ini itu kan dibuat 1/4 sama 1. Nah, kalau di UTS itu jadinya sepertiga. Nah, terus yang pertama itu menggunakan yang diskritnya, teori diskritnya dulu, dibuatnya seperti ini, tulis persamaan diskritnya, terus dibuat S0 sama dengan S0 dengan mengikuti yang metode di buku, dengan mimicking di buku. Nah, terus seperti biasa saya punya learn written-nya kayak gini, dan seterusnya itu kan menggunakan Maclaurin, teorema Maclaurin, ini seterusnya. Nah, ini saya buat ternyata di sampai min epsilon pangkat 2 itu nanti jadi sederhana. Jadi intinya nanti itu saya gunakan cuma sampai epsilon kuadrat. Kenapa? Karena nanti sampai epsilon kuadrat ternyata sudah sederhana, sudah jadi paling baik. Nah, ini cuman untuk apa namanya? Ininya doang. Ketika sudah dibuat jadi learn written yang ST per S0-nya, terus diabaikan untuk yang pangkat di atas dari ini. Jadi nanti saya dapatkan itu ekspektasinya jadi seperti ini, mu delta T plus sigma delta T pangkat sepertiga, ekspektasi YI, karena YI-nya itu adalah normal 0,1, jadinya nanti kan seperti ini. Nah, ini itu juga sederhana, hampir sama kayak yang di buku untuk yang pangkatnya 1/2. Bentuknya hampir sama. Cuman ini bedanya di sini nanti pangkatnya 2/3 gitu. Jadi kenapa saya pilih yang tadi untuk yang Maclaurin-nya itu epsilonnya pangkat kuadrat doang? Karena ternyata nanti di ekspektasi sama di variansinya sudah bagus bentuknya. Seperti ini. Nah, jadi nanti variansinya sigma kuadrat delta T pangkat 2/3. Terus saya dapatkan ST-nya itu seperti ini. Nah, tapi ini tidak saya teruskan, Pak. Jadinya cuma berhenti di keberapa ya? Itu kalau di sini itu di persamaan yang ini, Pak. Nah, ini apakah diteruskan sampai yang ke bawah atau gimana, Pak? Saya bingung, Pak. Soalnya untuk price aset itu kan sudah bisa dinyatakan segini. Jadi saya mikirnya pas UTS itu sampai sini sudah cukup gitu. Gimana, Pak? Apakah diteruskan seharusnya atau bagaimana ya, Pak? Apa seperti 6.8 apa jadinya akhirnya? Sama. Beda, Pak. Kan artinya enggak. Ya makanya itu harusnya sampai 6.8 itulah modelnya. Iya, berarti sampai 6.8 doang ya, Pak? Tidak 6.8, terus kan 6.8 baru dapat model, tapi kan dicek sifatnya log normal apa enggak, misalnya seperti lanjutan ini kan nanti bawahnya kan ada bawahnya, coba ke bawah itu kan ada nanti kesimpulannya log normal apa enggak masalahnya. Oh, jadi itu loh. Cukup sampai 68 doang ya, Pak? Untuk yang maksudnya? Ini sampai ST-nya modelnya, tapi kan terus dilanjut untuk ngecek dia log normal apa enggak supaya bisa dilanjut ke interval konfidensi nantinya kan. Oh, iya, Pak. Ya, berarti ini sudah benar. Tapi ST-nya seperti apa, Pak? Akar delta T apa? ST-nya. Kalau yang di buku, kalau ini itu kan mu setengah sigma. Kalau yang punya saya
mu T Jadinya setengah sigma kuadrat T pangkat 2/3. masih ada, jadi sigma kuadrat T-nya T pangkat 2/3. Terus yang untuk Z-nya T pangkat 1/3. Mhm. Nah, makanya itu nanti kalau jadi distribusi normal ininya apa? Kalau kan ada di log normal apa enggak? Masih log normal. Kalau masih log normal dengan minnya berapa sama berapa itu. Nah, itu belum diuji. Berarti itu yang untuk yang terus ke bawah tadi apa? Ya, saya nanti ya cobalah nanti ini untuk tugas selanjutannya kalau ini ada sampai ST oke. Sementara ya udah lanjutannya adalah misalnya baru mau dibikin interval konfidensi kayak yang di buku itu loh. Kan setelah dapat ST itu kan lanjutannya dapat interval konfidensi kan itu estimasi coba ke bawah itu yang setelah dapat ST itu. Nah, lanjutannya ini yang kayak ke 6-16 itu bisa nggak sama persis nggak? Terus nanti coba dibikin ini ya kayak kalau dipakai nyoba untuk dengan data itu yang punya sifat itu yang mana itu. Oh iya. Jadi ya nanti untuk tugas berikutnya apa-apa. Ini kan kalau untuk ujian kan sampai itulah bisa dapat model kan tadi oke. Tapi nanti untuk tugas berikutnya dari yang tugas CTS ini adalah sampai interval konfidensi sampai ini aplikasikan ke data. Anda nyari data yang punya sifat seperti tadi, yang memenuhi asumsi tadi. Kan harus nanti dapat 6.16-nya kan nggak sama mesti kan itu. Iya, Pak. Ya kan karena semua berubah kan itu. Iya, Pak. Tapi untuk tugas berikutnya aja ketika Anda bertiga tetap kerjakan semua aja. Sama ambil data yang di Van Yahoo mana yang sesuai itu ya. Iya, Pak. Yang sesuai untuk model yang baru ini gitu. Walaupun ya bedanya kan cuman di buku itu kan kalau yang punyanya Black-Scholes kan T pangkat setengah kan itu jadi T pangkat 1/3 gitu. Iya, iya. Oke, untuk yang lainnya hasilnya sama nggak dapat ST tadi seperti yang hasilnya Hubi? Apa ada yang dapat hasil beda? Ini yang Hubi kan UT min setengah sigma kuadrat T pangkat 2/3 ya. Iya, T pangkat 1/3. Kalau yang di modelnya Black-Scholes kan T kuadrat kan itu. T ya, yang punyanya Black-Scholes itu T sama akar T ya. T pangkat itu 1/3. jadi T, jadi Anda punyanya T, ya. Yang ini T pangkat 1/3, yang ini juga T pangkat 1/3, Pak. Kuadrat. Tapi tadi mu kali T gitu ya, nggak kalau ini kan di dalam kurung, mu min setengah sigma kuadrat dalam kurung T. Kalau ini bisa juga sih Pak dikeluarin, tapi maksudnya sama. Tapi tetap ada sepertiganya kan, nggak bisa keluar semua. Kalau yang di Black-Scholes kan bisa keluar T semua, di dalamnya nggak ada T kan. Nanti problemnya untuk estimasinya masalahnya. Makanya ini nanti untuk tugas selanjutannya adalah kalau Anda punya data, bisa nggak dimodelkan? Anda harus mengestimate mu dan sigmanya kan itu. Iya Pak. Kayak yang punyanya Black-Scholes itu. Estimasi untuk parameter mu dan sigmanya itu. Tapi pakai model ini ya. Oke, yang lainnya, siapa si Agung sama Indri hasilnya sama nggak? Dapat endingnya seperti yang punyanya Hubi atau beda? Coba untuk yang nomor 1. Halo, Agung sama Indri? Sama nggak? Pak, punya saya belum sampai 6.8. ST-nya? Pak. Oh, belum selesai. Iya, belum selesai, Pak. Terus kalau Agung gimana? Agung nggak bisa ini lagi, ada problem koneksi Agung. Oke Agung. Itu sepertinya Mas Agung ada problem lagi ini. Iya, di kolom chat. Dia kayaknya setiap kuliah kok nggak pernah bisa normal ya device-nya itu. Maaf Pak, ada trouble audio.
audio. Sekarang bisa. Jadi Agung bisa menghasilkan sampai yang itu seperti punyanya Hubi. Saya sama saja sih, Pak. Oke, jadi nanti tiganya ngerjakan, ambil data dari Funnel Yahoo, coba aplikasikan model yang tadi ya, yang UTS itu ya. Estimasinya sama ini cuman harus hati-hati di situ karena ada beda dengan modelnya Black-Scholes ya nanti ya. Terus syukur Anda bisa menampilkan, Anda bisa mengenerate terus grafisnya itu. Kalau yang punyanya Black-Scholes kan learn return-nya kan normal. Normal apa? Mu min setengah sigma kuadrat T itu kan. Terus sigma kuadrat T. Nah, nanti perbedaannya di mana? Tolong nanti dicek itu. Ini memang mengembangkan model seperti itu kan, kira-kira kalau dia aplikasikan ada yang cocok enggak itu datanya itu kan. Sudah tahu kira-kira tugasnya ya, untuk yang tugas minggu depan, Anda mulai aplikasikan model tadi dengan data. Jadi mu-nya, sigma-nya diangkat ke data, terus coba di ini kan, apakah sifat-sifatnya masih sama apa enggak itu. Berarti Pak, yang tadi hasilnya yang ST itu ya Pak, kita Iya, masukin di data. Oh iya, iya. dipakai data, terus Oh suka iya. dilanjutin ke interval konfidensi, nanti bisa kayak dipakai yang punyanya Black-Scholes itu. Jadi bisa untuk mengestimate interval kayak apa, dan nanti kan untuk melihat jadi akurasinya kan seperti apa itu. Baik Jadi Pak. artinya setelah dapat model ya dilanjutin digunakan itu loh. Tidak hanya apa, cuman dapat terus. Nanti kira-kira ada nggak dari dunia nyata tadi, dari data di Funnel Yahoo, ada saham yang bisa nggak dimodelkan dengan itu? Kan dicek harus, kalau learn return-nya sudah dicek, tadi tetap normal kan maksudnya, cuma normalnya kan mungkin parameternya beda ya, min sama variansinya beda itu dengan yang modelnya Black-Scholes. Karena modelnya Black-Scholes kan, coba cek modelnya Black-Scholes itu, yang ST yang punyanya Black-Scholes. Coba mungkin Ubi yang lagi liatin itu, terus itu kan di situ minnya kan apa? Min variannya. Nah ini ininya kan mu min setengah kuadrat. Nanti kan otomatis kalau di sini kan T lah gitu, sigma terus koma sigma kuadrat T. Kalau yang model tadi kan beda kan itu untuk membuat partisinya ini. Nah, kan beda karena di sini min variannya berapa itu. Nah, ini yang harus hati-hati nanti di sini. Nah, ini kan beda kan dengan yang tadi punyanya Black-Scholes itu. Maka prosesi di estimasi nanti juga harus hati-hati kan nanti pakai metode momen itu. Ya dengan cara melakukan mimicking lagi juga gitu. Kira-kira sudah tahu yang saya minta Anda kerjakan? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah nanti coba dulu ya. Terus sekarang yang kedua siapa, mau Agung apa ini Findri? Saya Silakan. mau nyoba dulu nomor 2 boleh, Pak? Sebentar, Pak. Ya, oke, mau tambah nomor Bang. Nomor 2 itu kan bebas untuk apa namanya, distribusinya, tapi minnya 0, variansinya 1. Nah, saya waktu itu bikinnya itu saya buat Kalau di UTS-nya saya mintanya apa ya? Coba soal UTS-nya saya ke yang UTS-nya. soalnya Itu tapi diminta kan harus memilih salah satu distribusi itu, tapi yang sifatnya itu tadi gitu. iya, Oke. distribusinya. Oke. Terus saya pilihnya yang uniform tapi min Akar 3 sampai akar 3. Nah, itu ternyata minnya 0, variansinya 1. ya benar, Iya. Pak. Variasinya Iya, saya 1. Nah, sudah tuh. Nah, baru dengan cara yang sama yang kayak nomor 1, mencari apa namanya, yang kayak biasa kayak gini. Tapi ST-nya kan pakai yang seperti yang aslinya kan ST-nya. Iya, Pak. Apa ini ya? Oke. Merubah sedikit. Tinggal ngikutin aturan ekspektasi sama variasinya kan jadi ada yang berubah nanti. Ya. Jadi ininya learn return-nya uniform kan, bukan normal kan itu. Iya, Pak. Uniform ini. Nah, tapi sebentar, bisa jadi uniform seperti ini.
Itu Kan T-nya Anda nanti bisa memperlihatkannya dari mana? gimana, Pak? Nah, makanya distribusinya kan itu kan uniform. Ya, Kalau dipangkatkan itu nanti apakah masih distribusi apa? Oke, ya udah lanjut. Terus jadi S0 itu ini kan dapat dari sini, Pak. Yang ini, Pak. ya oke. Variansinya. Oke, terus jadi ST-nya distribusi apa ST-nya? ST-nya yang Nah, Z-nya uniform akar min oke. akar 3, Pak. Tapi kan ST-nya perlu. Kalau tadi punyanya Black-Scholes kan ST-nya jadi log normal karena Z-nya normal 01 kan. Iya, Pak. Oh, kalau log Nah, normalnya apa ya? Uniform juga berarti, Pak. Iya, Pak. pakai statmat dulu. Anda pakai tambah si variabel. Jangan langsung tebak-tebakan. Nah, berarti belum selesai ini. Iya, Nomor 2 kan harus sampai kalau itu Z-nya sekarang uniform min akar 3, maka jadi ST distribusinya apa itu loh. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Itu masih harus ada kelanjutannya karena itu finishnya kan kalau yang punyanya Black-Scholes kan Z-nya kan normal, ya kan, minnya 01, tapi terus ST-nya jadi log normal. Kalau di sini apa? Nah ini yang perlu itu. Endingnya harusnya di situ, di posisi ini. Ya. Tapi ya oke lah, sudah lumayan Anda memilih ini sudah. Nanti juga sama. Ini coba diaplikasikan, bisa nggak ada data yang memenuhi ini, itu. Nah, berarti kan Anda harus nyari data yang return-nya itu distribusinya bukan normal tapi uniform. Itu uniform yang ini mu t min setengah. Jadi kalau datanya harian kan berarti t-nya 1 misalnya mau unitnya 1. Berarti kan mu min setengah sigma kuadrat, variansinya sigma kuadrat. Tapi hati-hati di sini, ini uniform kan selalu nulisnya bukan min varian, tapi batasnya loh ya. Iya, Pak. Hati-hati. Cara nulisnya beda dengan normal. Ini ada masih polanya kayak punya normal. Harusnya nulisnya apa? Jadi uniform apa gitu loh. Uniform kan selalu batas bawah sama batas atas variabelnya. Bukan Ya. Kalau normal kan yang ditulis kan min dan variannya. Ya. Kalau uniform itu bukan min dan variannya. Ya. Ya, batas bawah. Iya, batas bawah atasnya jadi seperti apa? Kalau tadi batas bawahnya kan min akar 3. Ya. Waktu masih pada saat setelah jadi len STS 0 itu jadi apa? Nah, itu perlu di ini kan. Ya, nah, itulah ini statmatnya tolong dipakai ya. Karena ini mainannya statmat di sini. Jadi kalau normal ditambahi, dikalikan kan masih normal. Kalau uniform itu ngefeknya apa? Nah, kalau lihat di modelnya ST-nya, coba. ST-nya mana? Ini dok. Nah itu kan, jadi kalau lihat itu variabel itu kan Z, berarti sama saja A plus BZ, tapi Z-nya uniform loh ya. Ya. Jadi nanti apakah A plus BZ, Z-nya normal, uniform, masih uniform apa enggak? Kalau uniform masih uniformnya yang apa? Batas bawahnya apa, batas atasnya apa gitu. Karena nanti kaitannya untuk ini tadi untuk mengetahui Z-nya distribusi apa nantinya. Nah, itu nanti juga sama diaplikasikan ya untuk ke data itu. Bisa enggak? Jadi nomor ini sama nanti ini tugas juga lanjutan ya. Yang lainnya, ada yang sudah sampai dapat ST-nya distribusi apa? Agung sama Vindi? Anda pakai apa distribusi Z-nya? Yang nomor 2 punya aku sama kayak Mas Bobi, Pak. Pakai uniform itu, min akar 3. Iya. Ya, sama persis kayak Mas Bobi. Ada sampai ke ST-nya distribusi apa jadi ST-nya? Bentar, Pak. Harusnya sampai endingnya selalu tahu ST-nya distribusi apa gitu. Belum, Pak. Oke, kalau belum berarti tolong di finishing ya. Kalau Agung gimana, Agung? Saya juga belum selesai, Pak. Enggak, tapi ada juga pakai uniform itu, min akar 3. Ya, baru nyari intervalnya min akar 3 sampai 3. Oke, jadi endingnya sampai ST-nya distribusi apa ya? Seperti tadi yang soal nomor 1 juga sama. Nah, nanti untuk tugas lanjutannya, tugas minggu depan, Anda coba itu
ini kan diaplikasikan ke data ya, nanti cari data Van den Yahoo yang data harian kan otomatis T-nya nanti diambil 1. Jadi itu. Ya oke, siapa yang mau nampilin lagi dari UTS-nya? Pak, saya mau nomor 4, Pak. Teman-teman dan Bapak, apa ini sudah terlihat? Sudah. Jadi di soal nomor 4 UTS itu disuruh tentukan harga opsi beli dengan model persamaan 8.15 halaman 79 di buku Higham. Itu persamaan yang 8.15 itu seperti persamaan satu ini, itu delta V dibagi delta T plus 1/2 sigma kuadrat S kuadrat, delta V kuadrat dibagi delta S kuadrat, plus RS delta V per delta S dikurang RV sama dengan 0. Kemudian dimisalkan itu yang persamaan 1 menjadi persamaan 2, yaitu VT plus 1/2 sigma kuadrat S kuadrat, kemudian VSS, kemudian plus RS dari VS, dikurang RV sama dengan 0. Kemudian akan dimanipulasi ke persamaan Black-Scholes. Itu yang persamaan 3 itu VTS sama dengan E di pangkat min R dikali dengan T besar dikurang T kecil, U dikali UTS, kemudian yang persamaan 4, 5, dan 6 itu persamaan 4 itu untuk hasil dari VT, kemudian persamaan 5 itu untuk VS, dan persamaan 6 itu untuk VSS. Kemudian substitusi persamaan 3 sampai 6 ke persamaan 2 yang tadi. Itu hasilnya E di pangkat min R dikali T kurang T besar dikurang T kecil dikali dengan RU plus UT plus 1/2 sigma kuadrat S kuadrat dikali E pangkat min R dikali dengan T dikurang T dan seterusnya. Untuk informasi teman-teman dan Bapak, saya ambil referensi nomor 4 ini dari buku Black-Scholes milik Pak Gunardi di Dropbox. Oke. Kemudian merubah ke persamaan mundur yang tadi diambil tau sama dengan T dikurang T, sehingga dari dua aksen 3 tadi didapat UT sama dengan min 1/2 sigma kuadrat S kuadrat dikali USS dikurang RSUS. Kemudian hasilnya itu negatif U tau. Kemudian kita punya U tau sama dengan 1/2 sigma kuadrat S kuadrat kali USS plus R dikali SUS untuk persamaan 7, kemudian diambil X sama dengan log S. Dan ini seterusnya nanti hasilnya itu W tau sama dengan 1/2 sigma kuadrat WYY. Itu untuk yang nomor 4, Pak. Saya ambil dari buku Bapak ini, yang Black-Scholes, yang ini, Pak. Oke. Cuman itu memang mungkin perlu nah salah satunya kan, kalau tadi yang di model
Blackshore yang pakai yang 6.8 kan bisa dimodifikasi dengan seperti tadi. Nah, kalau yang di model PD, mungkin ini cara modifikasinya kan beda itu. Ini kan istilahnya kalau tadi lewat rute statistik namanya, kalau ini lewat rute matematik. Jadi modeling orang matematika senangnya pakai PD. Modeling orang statistik kan tadi, stokastik model kan tadi langsung ST, ini ada terus distribusinya apa, dilanjut mencari. Nah, ini kalau dilanjut untuk opsinya, ini kalau ini pakai yang persamaan diferensial itu. Ya, walaupun ini belum mungkin untuk tantangan membuat modifikasinya tidak semudah kalau yang lewat rute statistik tadi dengan mengganti berbagai macam tadi bisa Z-nya, bisa deltanya, itu sudah menghasilkan distribusi yang lain kan. Kalau yang di sini kan tidak semudah itu. Tapi memang ada nanti yang di materi setelah UTS, nanti kita akan lihat itu, memodifikasi itu berakibat komplikasi matematiknya juga ternyata tidak sederhana itu. Ya oke, terima kasih. Sekarang Agung coba akan nampilkan apa, Agung? Terima kasih, Pak. Ya oke, makasih nanti ya oke. Saya coba yang tapi belum selesai sih. Ya nggak apa-apa, nanti dicoba. Makanya nanti disyaratkan dari yang udah coba di finishing karena ini memang ini kan mata kuliah yang berkembang sih. Makanya tadi kalau bisa saya memang saya beri mungkin di UTS juga waktu Anda nggak cukup, saya yakin itu ya. Iya kan nggak cukup ya kerjain itu. Iya, Pak. Setelah di rumah aja kan juga masih belum selesai. Memang itu saya harapkan itu suatu tipe soal yang memang siapa kuat sampai mana lah itu. Di waktu yang dibatasi itu. Istilahnya itu kan sensor by time itu. Yang soal nomor 3 itu tentang menentukan harga opsi dengan model aset binomial. Ini saya baru menjelaskan model binomial itu secara umum untuk rumusnya. Dimana kalau model binomial S0 maka bernilai S1 dikali U. Jadi kalau dimana U kan itu berarti saat kondisi peluang sahamnya naik. Kalau D kan berarti saat harganya turun. Jadi ada dua kemungkinan. Nah ini saya langsung ke nilai opsinya. Itu sama dengan 1 plus R. R-nya berarti suku bunganya. Lalu dengan P1 kali U ditambah dengan Q. Ini adalah dikurangi P1 dikurangi dengan P karena kan peluang dari P. Q dikali V1 dikali dengan D. Sehingga harga opsi beli saat P sama dengan TI adalah E pangkat minus R kali delta kali T dikali PVN plus 1 pangkat I plus 1 ditambah 1 min P atau I tadi dikali dengan PN pangkat I plus 1. Saya baru sampai sini coba. Oke, jadi nanti ini juga dicoba dilanjut di finishing lagi dan bagaimana implementasi kalau ke data ya. Karena di binomial kan yang lihatnya kan naik sama turun kan itu. Terus PEGI kan sebenarnya kan kayak peluang naik sama yang harusnya peluang untuk turun. Nah, maka nanti kalau untuk ngambil datanya yang ya tadi yang isinya kalau bisa yang ada naik sama turun. Walaupun kenyataannya kan ada yang tetap kan itu. Jadi Anda coba, ini juga seharusnya ini dilanjut untuk tugas yang minggu depan. Coba seharusnya ini dilanjutin ke bagaimana kalau dengan data ya. Nanti seperti apa itu cara memanfaatkan model binomialnya itu. Nanti ditaruh saya kira di Dropbox aja karena kalau mungkin nggak harus bisa semua karena kan bisa juga nanti ayat nomor 1 itu data yang memenuhi model seperti nomor 1 itu ada nggak, nomor 2 tadi malah log
returnnya kan itu karena setnya diambil uniform, ada nggak yang uniform itu? Itu kan kemarin saya tahu kan kalau untuk ngecek kayak gitu kan bisa pakai apa uji goodness of it kan, bahwa oh itu benar uniform, oh itu benar normal returnnya. Nah ini saya kan ada coba pahami bahwa inilah dunia dunia modeling seperti itu. Jadi kita ngebayangin model itu ada enggak. Jadi kayak sekarang itu kemarin waktu kisah COVID kan banyak orang bikin model ini, tapi nggak tahu siapa yang bisa akurat memprediksi pandemi akan berhentinya kapan itu kan. Kemarin hampir mayoritas kayaknya meleset semua itu kalau saya lihat di publikasi tahun 2020 kan banyak yang di jurnal, di ini, publikasi macam-macam membuat prediksi. Tapi kayaknya saya nggak tahu ada nggak yang tepat, tapi sejauh yang saya lihat banyak yang meleset dari segi jumlahnya, dari segi ininya. Kayaknya, nah ini contoh bahwa modeling memang nggak mudah, apalagi kalau konteksnya untuk finance kan, resikonya resiko keuangan kan, karena dengan apa prediksi yang meleset tadi, harga sahamnya dikira naik ternyata turun, dikira turun ternyata naik. Itu aja sudah bikin susah kan. Ditambah lagi besarnya itu kalau tadi dengan model yang nomor satu apa nomor dua itu. Nah, saya kan Anda coba apa? Tapi yang penting yang saya harapkan mungkin kalau lima-limanya Anda susah itu ini kan ya, yang penting yang nomor satu, tapi betul-betul dihayati itu sampai Anda bisa dapat data yang bisa dimodelkan dengan nomor satu itu. Bisa juga Anda dapat data yang bisa dimodelkan dengan nomor dua misalnya. Tapi benar-benar Anda betul-betul bisa memahami sampai mengestimate parameternya itu. Itu saya kira sudah suatu Anda punya kemampuan modeling sampai benar-benar bisa pakai modelnya. Kadang ada yang model berhenti di model, ada yang model sampai ke data, tapi pada saat diaplikasikan ke data ternyata akurasinya tidak seperti yang diharapkan. Dan ini seperti mirip yang kemarin orang memodelkan COVID dengan berbagai macam cara, berbagai model yang ditawarkan, tapi mengalami, boleh dikatakan pada saat diimplementasikan ke data kan, kalau dikatakan gagal ya mungkin enggak, tapi mungkin istilahnya enggak akurat aja lah itu, jadi meleset dari prediksinya. Oke, itu untuk modeling. Nah, yang hari ini saya mulai akan munculkan, ya sebenarnya modifikasi dari Black-Scholes dengan disebut sebagai varian gamma ya. Mungkin itu lihat di Dropbox. Saya akan ada materi untuk yang varian gamma. Nah, dulu nih awal saya pakai untuk nanti papernya itu ada, itu kan lihat, oh ya saya belum share screen ya tadi ya. Oke. Oke, sudah bisa lihat kan itu? Ini file pertama, jadi di folder, ini kalau lihat di materi ada folder varian gamma. Nah, nanti yang di setelah UTS kita akan lihat varian gamma, nanti akan lihat bilateral gamma mungkin dengan 2 menit, nanti ada bisa. Yang penting dapat inspirasi buat apa? Orang memodifikasi dari modelnya Black-Scholes kayak tadi main-main dengan delta T-nya yang diganti, atau di Z-nya yang diganti. Kalau ini dia nanti punya ide lain lagi si varian gamma ini. Nah, nanti ada filenya ini ada di sini, ini yang pattern car, ini langsung ke European option-nya, di tahun 98, jadi ini sebenarnya sudah cukup lama, sudah dinamik varian gamma, ini nanti simulasinya ini programmingnya relatif tidak mudah. Terus tadi yang kalau dikembangkan ke multinodal method varian gamma, terus option pricing dengan varian gamma dari punyanya Madan Peter ini juga tahun akan. Nah, karena dulu saya bentar ini ada call sebentar.
Oke, jadi nanti ini dulu pernah saya pakai untuk memahami tentang ini untuk skripsi sudah cukup lama lah. Nanti coba kita lihat dari PPT-nya ini angkatan 2000 jadi sudah nggak tahu sekarang di. Nah, coba kita nanti apa? Aduh, perhatikan dia apa sih yang dilakukan oleh ini kalau nggak saya yang ngembangkan namanya si Peter Cardano ini dulu. Nanti bisa dilihat paper hasilnya nih sementara untuk memudahkan melihat dari ini adalah oke ya ini. Jadi ini kalau dulu karena untuk skripsi mahasiswa jadi ya saya buat saham dengan estimasi parameter menggunakan modelnya varian gamma. Jadi intinya bagaimana kayak tadi kan saya tugasi Anda nyari data yang sesuai dengan model yang Anda kembangkan. Bisa juga mungkin di lapangan nggak ada misalnya. Ternyata model Anda itu masih modelnya mungkin untuk masa depan itu di masa sekarang belum perlu lah misalnya. Jadi Black-Scholes juga ngeluarin model itu tahun 73 kalau salah. Dan dia dapat Nobel untuk itu. Bayangin untuk dapat Nobel kan biasanya banyak kan orang-orang bidang ilmu alam bukan ilmu ini, tapi yang di bidang statistik ini terutama adalah si Black-Scholes ini terus sama Angel untuk di time series itu. Tapi di bidang yang lainnya mungkin kadang nggak dihargai walaupun penemuannya banyak sekali untuk orang-orang matematik. Nah ini kalau kita lihat tadi memang konteksnya ini sedikit untuk awalan tentang apa tadi investasi. Nah ini kalau kita lihat di ininya kok agak jelek ya, enggak nih. Tampilannya jadi rusak, enggak. Kayaknya ada masalah di PPT-nya jadinya kayak gini. Oh ini kok rusak sih, mungkin saya ganti aja kayaknya nggak lewat sini. Bisa stop tak ganti yang di depan. Nah ini kok hasilnya jelek ternyata tampilannya. Ini karena laptop saya yang satunya lagi rusak jadi agak punya masalah dengan kok mungkin nggak usah dicoba. Mungkin yang PDF aja ini saya coba kalau yang PDF-nya bisa bagus tampilan. Kayak ini ya, jadi mungkin kalau ini kayaknya lebih bisa dilihat.
Ini dia ngapain beberapa data harga saham, jadi nanti bisa Anda coba ikuti. Nanti yang penting dilihat dari bagaimana sih cara memodifikasi modelnya itu. Oke. Tentang return, Filenya di Dropbox belum ada ya, Pak? sudah ada di Dropbox ini. Di yang folder VG, varian gamma. Sudah ada di Dropbox itu. Oh iya, Pak. Ada kan itu? Ya. Anda boleh lihat situ. Nanti kalau mau terusin detailnya yang di ini. Jadi waktu dia ngerjakan ini yang ada yang tulis lagi orang Australia, dulu dia sempat kontak, dikasih detailnya, jadi ya lumayan dia bisa agak. Ya, tapi yang penting idenya adalah nanti ini sifat-sifat yang ini kan dasar teorinya itu, ini start mat-nya, misalkan nanti Anda juga lihat bab 2-nya ini, karena harus gunakan ada distribusi gamma, ini ada untuk yang apa black soul-nya kan yang butuh itu. Nah ini untuk model harga sahamnya ini yang gerak brown, yang dari black soul, terus ini oke. Ini kayaknya masih bisa saya lewatkan dulu ini model black soul dulu bang, ini kan saya minta dia lihat model black soul lah gitu. Itu yang seperti Anda sudah kerjakan ini kan dari yang black soul, ini masih parameternya, ini yang kan gunakannya metode momen itu, momen populasi disamakan dengan momen dari sampelnya itu. Jadi kalau untuk estimasi kayak tadi yang Anda dapat model baru, nanti coba proses estimasinya mimicking dari ini aja, metode momen. Nah tadi Anda harus tahu distribusinya apa itu, hasil dari modifikasinya tadi itu. Karena kaitannya nanti untuk estimasinya, ini kan pakai ininya kan normal. Nah sekarang ini varian gamma. Ini kan akan gunakan fungsi identitasnya dari gamma, distribusi gamma. Ini jadi harus kenal dulu dari distribusi gamma seperti apa. Nah ini proses gamma. Distribusinya dia adalah ikuti distribusi gamma. Ini memang mungkin nanti agak lebih, terus proses variansi gamma. Nah kalau Anda masih ingat ini yang B-nya kan sebenarnya gerak brown. Cuman kalau di gerak brown, ini yang perbedaannya dengan ini adalah nah ini, kalau di gerak brown, ini adalah saya ganti warna merah biar. Nah ini, ini adalah T itu. Jadi time sebagai bukan variabel random, time sebagai variabel biasa. Tapi di sini di proses gamma, khususnya proses apa? Di sini adalah jadi si yang T-nya dianggap punya distribusi gamma ini. Jadi ini proses gamma yang gamma ini. Jadi dia merupakan kayak variabel random yang distribusi gamma. Maka di sini kan ada theta T, ini juga kalau di ini kan juga T di black soul itu. Nah, ini kan BT itu kan ditulisnya. Nah, ini. Nah, sekarang T-nya dia mempunyai kalau tadi kan yang saya modifikasikan di deltanya kan, deltanya tadi pangkat setengah dijadikan pangkat sepertiga, pangkat seperempat, atau di Z-nya yang diganti. Yang penting distribusi yang minnya 0, variansinya 1. Kalau di sini dia idenya adalah si Madan tahun 98 adalah modifikasi bukan di situ, tapi di T-nya. T-nya dianggap bukan variabel biasa, tapi variabel random yang berdistribusi gamma itu. Atau di sini dikenal sebagai proses gamma. Nah, XT hasil dari yang harusnya kalau ini BT theta sigma itu kan namanya gerak brown. Tapi kalau T-nya diganti proses gamma, maka jadi proses varian gamma. Nah, inilah ide kenapa tadi mungkin seandainya saya kemarin saya minta Anda memodifikasi modelnya Black Soul, mungkin Anda paling kayak seperti di soal di textbook itu kan,
tipenya higam itu, yaitu deltanya, terus Z-nya. Padahal ternyata ada yang punya ide lebih ini lagi, T-nya yang dimodifikasi. Jadi bukan B, T, theta, sigma ini kan gerak Brown ini. Yang ini. Tapi dia ganti T-nya dengan gamma T, di mana gamma adalah proses gamma itu. Nah, inilah jadi disebut sebagai X sekarang. Ini namanya proses varian gamma itu. Yang jelas, coba dari bertiga, siapa yang sudah punya pemikiran modifikasinya di situ? Sebelum saya perlihatkan ini. Mesti kita akan terperangkap tadi ngikutin yang di textbook. Kok ternyata T-nya bisa ya? Nah, kira-kira ada ide lagi nggak? Coba Anda bertiga. Mungkin Bobi kalau mau nyampaikan, T-nya diapain gitu lah intinya. Ini kan T-nya dianggap varian berdistribusi gamma atau ikuti proses gamma. Bisa nggak diganti yang lain misalnya? Jangan gamma lah gitu. Nah, itu silakan nanti Anda boleh bereksperimen itu. Ini kuliah ini adalah kuliah tantangan, jadi sebenarnya Anda boleh aja mau lihat kemana aja. Memang makanya ini mahasiswanya sedikit, saya juga jadi, tapi saya harapkan orang-orang yang memang istilahnya senang berpetualang di dunia modeling itu. Jadi kita punya ide modifikasi, soal berhenti tadi yang nggak bisa nyelesaikan, itu nggak apa-apa. Yang penting punya ide, mencoba memodifikasi gitu. Kayak contohnya modifikasi di kendaraan itu. Resikonya apa? Setelah dijalankan ternyata nggak stabil. Akhirnya jadi membahayakan, itu bisa. Itu. Oke, ya nanti ini dilihat di sini gunakan gamma. Punya ide lain nggak? Padahal bentuk khusus gamma ada apa? Distribusi apa? Bentuk khususnya gamma? Di StatMat? Siapa yang tahu? Itu bisa jadi distribusi eksponensial nantinya. Nah, nanti boleh Anda bereksperimen, jadi bukan proses ininya bisa distribusi gamma, tapi distribusi eksponensial misalnya. Jadinya seperti apa itu? Nah, memang di sini Anda harus syarat punya kemampuan matematik dan statistiknya yang cukup lengkap itu, supaya tidak cepat macet lah itu. Nah, ini namanya adalah pengembangan model nanti ya. Jadi ini T-nya berdistribusi gamma, nanti bisa juga sebenarnya T-nya adalah, jadi misalnya agak lebih khusus. Tapi oke lah, Anda pahami ini dulu, dicoba. Oke, ini proses varian gamma, jadi terus ada parameter yang dari gamma dan ada T parameter T dari yang oke ya, ini bagaimana sih prosesi dari nah nanti di sini butuh, kalau kita untuk melihat sifat-sifat dari gamanya, nanti fungsi karakteristik yang dipakai, oke lah ini kita, nanti silakan Anda pelajari dari ini, densitasnya sekarang. Jadi kalau kita lihat, karena gara-gara time-nya itu dianggap gamma, jadi ini kalau Anda masih ingat, oh mungkin yang kemarin ikut di Teresiko ya, pasti itu kan ada kayak Bayesian. Cuman di sana si parameter itu dianggap distribusi apa. Jadi nah ini jadi nanti gini, kalau yang depannya ini sebenarnya kayak punyanya Black-Scholes yang normal itu, tapi T-nya sekarang berdistribusi gamma itu. Jadi ini makanya fungsi jadi varian gamma itu jadi ada, kalau yang ini aja sebenarnya kan kayak punyanya Black-Scholes itu. Tapi gara-gara T-nya dianggap berdistribusi ini gamma, maka jadilah inilah fungsi densitas dari varian gamma. Nah, inilah kalau kita lihat yang di bagian depannya ini kan sebenarnya distribusi log normal ini yang ini. Kalau G-nya itu suatu variabel yang
Ya, jadi kalau G-nya punya distribusi gamma, jadinya tadi si varian gamma tadi itu. Jadi pada saat di conditioning ini ya dia distribusinya sebenarnya ini log normal ini di sini. Nah inilah hasilnya ini modelnya kan. Jadi berupa apa nih masih berupa integral itu. Ini kan. Kalau yang tadi yang punyanya Black-Scholes kan F-nya sudah berupa apa? Densitas dari log normal kan. Kalau ini dalam bentuk masih integral seperti ini. Nah ini diselesaikan nggak mudah ini menyelesaikan di 4.13. Nah, disebutnya distribusi varian gamma itu. Nanti Anda boleh lihat apa ini papernya Madan tahun 90 itu. Jadi ini munculnya di awal-awalnya adalah 90-an itu. Jadi ini kan tampilannya cukup rumit, nanti tetap bisa juga ini untuk cara mendekatinya untuk melihat ini bisa juga dengan yang namanya ini selisih dari dua gamma. Oke, ini nanti silahkan Anda. Terus ini sifat-sifatnya ya, momennya, momen pertama, momen kedua, sampai kenapa kita butuhkan ini nanti kita kepentingannya untuk estimasi itu. Karena kan kita akan menggunakan metode momen, kan momennya populasi disama dengan momennya sampel. Nih, cari momen-momennya, silakan dicek. Momen sentralnya, karena parameter jadi lebih banyak kan ini dibanding yang Black-Scholes kan parameter cuma 2, mu dan sigma. Ini lebih banyak, ada mu, sigma, theta, nu, 4 berarti ya. Kalau 4 butuh momen sampai momen keempat. Kalau 2 kan cukup momen 1 sama momen 2. Kalau 3 ya sama momen 3. Nah, kalau sampai 4 butuh momen sampai momen keempat. Makanya kenapa di sini dicari sampai momen keempat. Nah, ini metode momen kan, jadi ini momen 1, momen 2, momen 3, momen 4 disamakan. Nah, ini nanti silakan bisa dicek, ini proses estimasi nanti sudah bisa melihat ke data itu. Nah, sekarang untuk modelnya, jadi kalau model PD-nya jadi agak lebih ini karena di sini DS0 ini sekarang kalau di ini kan ada tambahan ini jadinya. Nah, ini. Yang depannya MDT-nya kan sama, biasanya kan di sini langsung saja, tapi langsung Z atau yang di Black-Scholes itu kan. Nah, ini sampai parameter tadi sudah ada 4, mu, theta, nu, sigma, terus ada lagi omega. Nah, ini modelnya ini jadi untuk proses, kemudian ada ST, MT plus XT. Nah, XT-nya adalah proses varian gamma ya di sini. Nah, ini lennya jadi tidak mengikuti distribusi normal ya, tapi ngikutin apa ini? Ngikuti ya si varian gamma tadi. Nah, ini proses estimasinya. Nah, ini contoh saham BNI Januari Desember tahun 2004 itu. Ini sekarang harga dari BNI adalah di harga berapa sekarang ini lagi? Ini sekarang juga lagi turun lagi. BNI sekarang di harga 5.900. Tapi tahun 2000 berapa ini tadi 2004 itu harganya cuma 1.800-an itu. Jadi sudah naik selama berapa? Ini hampir 2004 ke sekarang berarti 17 tahun ya, berarti ada 21 itu.
ini dia cuma jadi 3 kali lipatnya lah kira-kira, 3 kali lipat. Jadi kalau Anda beli di sini disimpan sampai sekarang, harganya sudah melonjak 3 kali lipat. Nah, ini yang nanti dipakai bagaimana kita untuk diuji normal apa enggak. Learn rate-nya kan kalau yang Black Scholes kan minta syarat normal kan itu. Nah, ternyata ini kalau lihat ini adalah dinyatakan kan jadi nggak normal kan itu. Ternyata karena terlalu runcing ini. Normal kan yang ini, yang gambarnya itu. Jadi ternyata terlalu runcing itu. Nah, jadi kalau pakai mungkin nggak cocok. Nah, bagaimana terus kita gunakan varian gamma itu? Ini tadi dengan closing price-nya, ini untuk estimate-nya. Nah, ini akhirnya dapat parameter-parameternya itu. Panisnya, beta topinya, K-nya, Nu-nya, theta topi, terus ada M-nya tadi yang dibutuhkan. Itu. Nah, ini akhirnya dapat yang kalau tadi yang ingin bikin UP, UN-nya juga bisa diperoleh. Ini contoh yang pertama bagaimana kita mengestimate tadi ya, data dari. Terus ini kalau punyanya INKP, ini INKP dulu juga 1000-an, sekarang INKP sudah digayanya sudah 3 kali lipatan itu mungkin naik. Nah, ini juga sama, nanti INKP seperti apa itu. Nah, nanti Anda ini uji normal lagi, ternyata juga nggak normal ini kan. Nah, ini juga runcing lagi itu. Berarti kurtosisnya adalah tinggi itu. Nah, ini skewness-nya, kurtosisnya kan jadi besar kan. Kalau cirinya kalau runcing itu, kurtosisnya mesti besar. Ini mas sampai 10. Tadi yang BNI, kurtosisnya adalah berapa tadi? Kurtosis. Nah, ini cuma 6,5. Tadi kan gambarnya kan tidak tinggi yang punyanya tadi INKP. Jadi ini mungkin simetri, tapi dia kalau kurtosisnya distribusi normal kan 3 itu. Ini berarti jauh dari normal. Ya. Semakin tinggi lagi runcing ininya, itu mesti kurtosisnya makin besar. Nah, kurtosisnya distribusi normal adalah 3. Maka Anda besok ngeceki data itu, learn rate-nya gimana. Kalau dia rentenya dekat 3, kurtosisnya, skewness-nya 0, maka berarti cocok dengan Black Scholes itu. Ini NKP, tidak kiat program apa. Ini estimatornya baru sudah bisa diinikan. Ini sahamnya Antam. Pak, ini Antam. Halo ya? Itu kan tadi di tesnya tidak normal ya Pak, yang dua saham tadi. Nah, tapi kenapa nggak dites yang distribusi gamma juga ya Pak? Distribusi apa? Gamma. Iya, kenapa langsung dipakai? Langsung diaplikasikan menggunakan yang model gamma ini Pak? Karena di yang varian gamma itu nggak ada tesnya masih. Memang itu problemnya kan itu. Jadi kita hanya asal nggak normal, terus kita coba lihat skewness-nya itu. Yang penting kan kalau kita bisa pakai varian gamma, yang normal pun pakai varian gamma bisa, nggak apa-apa. Jadi karena yang penting kalau varian gamma ini lebih fleksibel, jadi Black Scholes ada di dalamnya itu, di dalamnya si varian gamma itu. Kalau skewness-nya 0, variansinya kurtosisnya 3, maka pakai varian gamma pun nggak ada masalah. Oh iya ya Pak. Jadi dia kan kayak Black Scholes kan subsetnya jadinya di dalamnya. Iya Pak. Tapi kalau langsung uji ST-nya tadi, Anda lihat kan bentuk ST-nya tadi kan, densitasnya masih berupa integral kan itu. Iya Pak. Nah, mau ujinya gimana? Nah, itu masih tantangan itu open, makanya itu untuk S3 masih bisa. Itu. Tapi untuk S2 ya berat itu. Makanya yang ambil topik ini kan nggak ada, malah dulu S1 aja 1 itu. Nggak ada yang mau saya ini kan lagi. Kemarin saya ini kan nggak pernah ada. Karena tadi masih banyak yang ya istilahnya
apa open problem lah Mas ini. Jadi makanya ini kan langsung ini karena ini kan kerjaan anak S1 ya, yang penting itulah. Sudah enggak ini langsung dipakai. Yang penting kelihatan kurtosisnya kan jauh dari 3 ya. Ini contoh misalnya Antam ini. Ini Antam kalau dulu itu harganya di 2000, sekarang Antam di tahun sekarang Antam adalah harganya masih sekarang turun lagi ke 2000-an, kayak kembali lagi ke masa 2004, bayangin ini. Dari sempat ke 3000-an, sekarang di 2300. Padahal dulu harganya juga sama ini. Berarti Antam ini nggak ada kemajuan, malah kebetulan karena hampir sama dengan tahun 2000-an. Jadi orang-orang yang menyimpan sahamnya selama puluhan tahun akan kembali lagi ke waktu beli itu. Misalnya beli di tahun 2004, sekarang harganya cuma 2.300 itu. Misalnya saya beli di 2000, cuma dapat 300 selama 17 tahun kan. Dan inilah resiko orang mau ini saham kan seperti itu. Ini sama diuji normal lagi juga ini nggak normal lagi. Nah ini kelihatan juga kembali runcing, mesti kurtosisnya tinggi nanti kita lihat di sini. Nah ini 4,6. Tapi skewness-nya kan cenderung dekat 0 kan, jadi hampir kayak simetris kan ini. Jadi sebenarnya ini makanya dipaksakan dengan black soul kadang nggak terlalu. Nah makanya nanti varian gamma juga ngembangin varian gamma yang simetris itu, yang skewness-nya dekat 0 itu, kurtosisnya lebih dari 3. Ini masih punya masalah kalau kurtosisnya kurang dari 3, ini nggak bisa dipakai juga. Itu. Karena di sini lebih mengarahkan untuk yang kurtosis lebih dari 3. Ini dari Antam ya, jadi ini nanti Anda coba yang kemarin saya tugaskan itu, Anda sudah punya model, coba cari datanya. Juga Anda tadi misalnya Anda dapat nanti pakai yang uniform tadi ya, Anda bisa mengonstruksikan nggak ST-nya distribusi apa. Setelah itu punya uji goodness of fit-nya nggak. Makanya yang diuji kan bukan si ST-nya, tapi apa? Learn return ST kan tadi. Ini juga sama, yang di sini diuji bukan si ST-nya log normal itu enggak, tapi learn return-nya kan. Kalau dia normal, maka ST-nya log normal. Nah, kalau yang Anda tadi kembangin kan yang uniform itu kan. Nah, kalau learn return-nya uniform, maka ST-nya apa? Nah, inilah tadi yang tantangan StatMat-nya itu. Jadi StatMat-nya pakai apa gitu, Pak? Yang buat nguji learn return momen itu ya? Gimana? Yang untuk nguji biar tahu learn return-nya berdistribusi apa itu menggunakan apa ya Pak StatMat-nya? Yang momen ya kalau Smirnov bisa. Ini kalau Smirnov kan yang dipakai ini. Yang untuk uji di sini kan kalau Smirnov itu di SPSS ada, di Infuse ada. Ini kan tadi kalau Smirnov ini yang dipakai. Kan di SPSS ada. Cuma tahunya di sini nggak normal gitu. Tapi diskusinya apa harus pakai ECP. Kalau ECP bisa milihkan itu. Tapi kalau mau Smirnov juga bisa untuk uji yang lain, tapi harus bikin sendiri programnya. Kayaknya kalau yang di SPSS hanya untuk uji normal. Ini tadi pakai Kolmogorov Smirnov. Nah ini kan Kolmogorov Smirnov. Sapirowicz juga bisa. Itu. Tapi kalau yang kemarin siapa mungkin pernah uji pakai yang ECP kan bisa lebih ini diskusinya. Bukan datanya Pak, maksud saya Pak. Gimana? Jadi misalkan kita punya model, udah dapat ST-nya nih Pak, model pricing-nya. Nah, itu kan kita harus tahu juga untuk learn return-nya itu nanti berdistribusi apa. Nah, itu dari mana ya Pak? Untuk StatMat-nya biar tahu learn return-nya, materinya itu materi apa ya Pak? Jadi justru jangan kebalik, justru yang kita tahu dulu learn return-nya dulu. Oh. Karena yang bisa diuji dari data itu learn return-nya, bukan data aslinya, ST-nya bukan. Kalau ST-nya lebih sulit. Makanya lewatnya kan learn return-nya itu. Iya, awal-awal. Ya. Jadinya nanti yang diuji itu yang learn return-nya ya, Pak? Iya, learn return-nya. Oh, ya baik, Pak. Cuman kalau learn return-nya tadi nanti uniform kan seperti model yang UTS nomor 2 tadi, itu kan. Jadi nanti learn return yang dilihat itu. Karena kalau langsung dari S-nya lebih sulit itu. Ya, Anda boleh juga nyoba ST-nya langsung diuji log normal apa enggak, sebenarnya bisa juga itu. Tapi akan lebih mudah lewat learn return-nya, karena pada saat di learn return-nya
kan kita sudah bisa lihat pergerakan dari hari ke hari kan. Kalau di ST-nya kan masih T-nya bisa aja kan. Itu kan misalnya ST1, ST2, ST3 kan lebih sulit. Lebih baik ingin lihat tingkat perubahannya kan itu. Itu kenapa yang dipakai jadi yang untuk uji adalah learn return-nya itu. Oke ya, nanti tadi ya pertanyaan tadi sudah bisa ini kan. Kita lanjut bisa ya. Jadi ini nanti Anda coba apa yang varian gamma laten ini saya itu nanti bikin opsinya. Tapi di skripsi ini nggak ada. Dan sampai sekarang juga belum pernah dipakai untuk baik tesis atau skripsi opsi varian gamma. Nah ini contohnya ini. BBNI ini varian gammanya sebenarnya menceng kanan, INKP tadi menceng kiri. Kalau yang antamnya masih simetris ya, karena kurtosisnya apa? Dekat nol kan. Kalau negatif, skewness-nya itu menceng kiri, kalau positif menceng kanan. Jadi varian gamma itu bisa mengadopsi yang menceng kiri, menceng kanan, simetris, itu bisa. Itu. Maka dia lebih fleksibel dibanding yang Black-Scholes, karena Black-Scholes kan nggak boleh menceng itu. Ini learn return-nya ya yang dipakai. Nah, ini bisa dipaksakan kalau misalnya kita gunakan model Black-Scholes, kalau dia simetris ini ya, ini kan nilai M-nya juga dekatan ini. Ya, walaupun masih cukup jauh ya, ini kan kecil sekali dekat 0 ya, pangkat min 6 kan. Ini kalau pakai varian gamma, ternyata M-nya tidak sekecil yang Black-Scholes ini. Kenapa? Karena sebenarnya ini hanya simetris, tapi sebenarnya posisinya besar, tetap dipaksakan Black-Scholes ya jelek. Ini kalau pakai modelnya Black-Scholes, M-nya itu ini. Jadi kalau pakai varian gamma, M-nya kan beda. Tadi tahu kan M itu kan yang U- setengah sigma kuadrat kalau di Black-Scholes itu. Jadi kalau di Black-Scholes nilainya ini kan 10 pangkat min 6 kan kecil banget. Ini ternyata enggak kan, ini 10 pangkat min 3 lah kira-kira. Tapi karena sama-sama simetris, jadi sudah deketan itu. Nah ini BCA, sekarang hebat sekali itu. Dulu harganya tahun 2004, 2003 ini, 4 ribuan kan ini. Sekarang harganya 30.000 itu, 10 kali lipat itu. Tapi mungkin Anda masih ingat waktu ada BLBI, itu harga saham BCA pas rendah dibeli lagi oleh pemiliknya, negara jadi. Padahal sekarang kalau masih dimiliki negara ini, harga sahamnya sekarang 30.000. Melipat berapa itu? Hampir 10 kali lipat kan. Ya 8 kali lipat lah itu. Padahal yang lainnya tadi, yang yang banknya pemerintah kan, cuma naik paling 3 kali lipat. Itu. Antam juga BUMN, INKP itu bukan ya, yang ini bukan BUMN. Itu betapa BCA melejitnya cukup jauh itu. Nah ini juga nanti kita lihat ini juga sebenarnya ini kalau pakai ini ya sigma 000 ya juga katakan juga nggak normal lagi. Ini cenderung juga tapi agak lebih gemuk. Kurtosisnya masih karena lebih pendek. Ini kurtosisnya besar. Ini kan dekat kan ini. Skewness-nya masih dia dekat dengan 0, kurtosisnya dekat 3. Sebenarnya kayak hampir normal ini. Kalau kurtosisnya dekat 3 ini. Ini sekali learn return-nya ya yang dipakai ini. Nah, ini tadi yang M-nya kan. Ini yang punyanya Bakri itu. Ini wah ini lebih ini lagi itu. Agak runcing, maka ini K-nya malah di bawah 3. Ini skewness-nya minus 0 itu. Menceng gini. Ini kan nyari L-nya untuk melihat. Oke, ini adalah, nah, tapi yang nanti kita lihat kalau ingin sampai ke opsinya nanti papernya ini, yang mana ya? Ini kalau nanti simulasi ini, yang option pricing dari varian gamma itu. Oke.
Yang pertama tadi itu skripsinya anak S1 ya, Pak? Iya, tapi hanya satu-satunya yang mau berani itu cuma satu, itu dan nggak pernah ada yang lanjutkan itu. Di S2 juga belum pernah ada yang main di Parengama itu. Ini kan saya pakai untuk banget ya, Pak. kan Modifikasinya saya pakai untuk ke S3 dulu ini. S3 saya kan tentang Parengama sama Black Soul itu. Tapi belum pernah ada lagi yang mau ngelanjutin itu. Jadi, kalau mau tertarik ini boleh ini. Tapi papernya sudah lama. Nanti ini kan paper tahun berapa ini? 98 ini. Ini Parengama Process and Option Pricing. Jadi tadi kan ada yang pakai binomial, ada yang pakai Black-Scholes kan itu. Ini pakai Parengama itu. Ini nanti lihat di ininya model top price ini. Ini kan tadi modelnya kan di sini kan B-nya ini yang winner proses atau gerak ground lah itu. Ada yang pakai notasinya B, ada yang pakai B. Nah, tadi ini kan jadi apa distribusi yang gamanya tadi beberapa kan dari sini sebenarnya. Ini kan harusnya kalau gerak ground kan BT theta sigma. Tapi kalau jadi ini kan masih yang gerak ground, tapi T-nya diganti gamma T jadi yang tadi varian gamma kan itu. Nah, jadi XT ini kan tadi kalau gerak ground kan BT theta sigma. Kalau T-nya diganti dengan gamma proses, jadinya namanya varian gamma proses ini XT itu. Jadi sebetulnya dia modifikasi dari punyanya gerak ground. Cuman ganti di tadi T-nya kan. Nah, ini jadi distribusinya ini si XT-nya. Nah, ini tadi sebenarnya dia dari itu kan dari papernya ini sama karena kebetulan ini yang penulis ini yang dulu cukup baik hati yang dari Australia itu. Nah, ini Philip Nadan, ini dari mana ini? Maryland, Amerika. Peter Carr-nya dari New York. Eric Bang-nya dari Hong Kong. Oh, ada tulisan satu penulis lagi sebenarnya yang di paper yang lainnya lagi ada orang Australia-nya itu. Itu yang dulu banyak ngasih paper ke si mahasiswa saya tadi. Ternyata saya akhirnya tahun berapa 2006 saya ke Australia ketemu dengan si apa salah satu penulis itu. Waktu itu memang lagi masih di tahun 2000-an itu masih hot kan. Ini kan tahun 98 kan. Jadi masih ramai orang, tapi lama-lama setelah banyak macetnya ya akhirnya ditinggalkan. Karena kita lihat tingkat kesulitannya ini kan mau tidak mau menggunakan yang masih berupa istilahnya fungsi tapi dalam bentuk integral itu. Ini nah option pricing-nya ini kalau lihat modelnya kan jadi yang ST-nya ini kan. Tapi ingat XT di sini itulah yang tadi distribusinya yang namanya proses varian gamma tadi ya. Jadi ini yang kenapa tadi mau bayangin, wah nguji pakai ST-nya akan sulit. Tapi kalau pakai return-nya nanti kan pakai varian gamanya tadi. Sebenarnya uji si varian gamanya sendiri ya belum ada yang menginstruksikan itu. Maka cukup dicek, wah kalau nggak normal itu kan namanya dulu saya ini kan karena S1 ya gitu aja dulu. Pokoknya kalau nggak normal, kalau dipaksain pakai Black-Scholes kan mesti agak jelek, lari ke sini lah. Gitu. Ini kan modelnya mirip tadi S0 kali ini tapi tambahannya ini. Jadi kan ada MT tadi, M-nya. Maka tadi yang dipakai adalah untuk melihat ini kan M-nya. Oke, ini, nah inilah harga, ini kan pakai rute statistik namanya ini, untuk opsi call-nya ini, ST min K. Nah, bagaimana melakukan ekspektasi dari ini, yang persamaan 24, tapi dengan ST-nya kayak gini, itu kan nggak gampang itu. Nah, ini si tadi Peter Carr mencoba akhirnya dapat apa kayak harga opsinya ini. Nah ini rumusnya kan namanya fungsi apa kalau nggak salah ini modified Bessel function. Nah kalau Anda pernah kuliah special function atau fungsi khas kalau di tapi ini S1-nya yang dari UGM ada nggak dari bertiga ini? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Kalau Hubi S1-nya dari mana Hubi? Saya dari
UNER, Pak. Dari mana? Oke. Saya dari UNER, Pak. UNER pernah belajar fungsi, sering ada disebut sebagai fungsi, kalau di UGM namanya fungsi khas, sebenarnya special function itu. Sampai ada mata kuliah khusus mempelajari fungsi-fungsi khusus, istilahnya fungsi. Kalau ada fungsi khas apa-apa ya. Anda pernah belajar itu fungsi Bessel? Tidak seperti Pernah itu. dengar? Tidak. Belum ya. Jadi kalau di UGM aja itu mata kuliah itu nggak selalu banyak yang ambil. Itu namanya di sini ini fungsi Bessel yang ini. Jadi fungsinya dalam bentuk masih integral ini, yang di sini ini. Nah ini nih, ini berupa fungsi kan ini. Ini namanya fungsi Bessel itu, tapi modified Bessel. Bessel itu ada Bessel 1, Bessel 2, macam-macam ternyata. Jadi kalau Anda bayangin ini dengan rumusnya Black-Scholes coba, gampang mana itu? Black-Scholes kan pakai apa tadi metre pakai Excel aja bisa kan hitung harga opsinya. Ini yang punyanya Peter Kahn ini susah sekali, Anda bisa ngitung ini aja udah bagus itu. Caranya gimana nanti? Gara-garanya kan ada psi ini. Psi ini adalah fungsi disebut dengan Bessel modified, yang dimodifikasi itu. Jadi disebut sebagai fungsi apa? Yang jenis kedua itu. Dan mulai jenis dari hipergeometrik, fungsi dua parabol ini ada di appending nanti lihat. Jadi kalau Anda bisa dapat data, terus ingin menghitung harga opsinya pakai varian gamma itu nggak gampang di sini. Kalau pakai Black-Scholes kan gampang kan itu. Ada di bukunya Hikam aja ada, ini di bukunya Hikam nggak ada itu. Oke, ini harga opsinya, ya ini opsi call. Opsi putnya kayak apa? Ya selesaikanlah tadi yang di bagian ininya. Diganti K min ST gitu. Nah, itu boleh dicoba itu. Ini buktinya adanya di appendix-nya ya nanti. Nah, terus dengan datanya dia mencoba ini pakai untuk estimasinya, ini pricing performanya. Nah, ini adalah tadi yang di appendix-nya ya, kalau ingin lihat penurunan rumus-rumusnya sampai dapat itu silakan nanti di sini, tapi ya cukup. Nah, maka tadi yang maksudnya kan ada yang menggunakan sumber dari ini itu. Oke, ini nanti silakan dilihat ini harga opsinya, prosesi menurunkannya ini. Ya jelas nggak mudah ini kan. Lebih mudah menurunkan tadi yang punyanya Black-Scholes. Nah, ini kan ada simetrik varian gamma, ada varian gamma. Nah, akan dilihat ini. Kalau yang simetrik ini, nilai M-nya kan hampir dekat. Ini kalau pada saat di apa nilainya cukup masih lah kalau yang dia masih di posisi datanya memang simetrik. Tapi kalau yang enggak ya nanti bisa nilai ininya M-nya cukup jauh. Nah, estimasinya bisa pakai level tadi, kalau yang saya ini kan pakai metode momen kan. Oke, terus adalah ini yang pakai simulasi ya. Nanti ini di sini hanya ada algoritmanya, Anda harus cari programnya itu. Nah, program juga nggak apa, singkat saya ada, nggak tahu di Dropbox saya, kalau dulu di kuliah komputasi kan, saya kasihkan di situ lengkap. Ini dia tahun 2003 itu, dia berarti 98 kan, ini terus bikin ini baru dapat untuk bagaimana mensimpulkan simulasi supaya bisa pakai kayak kemarin kan pakai apa yang Monte Carlo itu kan untuk ngitung harga opsi kan bisa itu. Nah ini dia adalah nanti ngeluarin algoritma ini dan nanti bikin ini aja, nanti yang senang programming coba dari algoritma kayak gini dijadikan program, bisa enggak itu. Terus ini algoritma lagi dari kayak gini dibikin program, terserah mau pakai R, pakai MATLAB, pakai bahasa pemrograman apapun silakan ya, nanti dicoba ya.
Makanya kemarin kalau yang kebetulan ambil sama yang komputasi, yang nanti tugas ininya saya kasihkan di komputasi. Jadi karena sekarang nggak ada, ya udah Anda boleh nyoba lah, biar sekalian Anda dapat manfaat ini. Nah ini kan jadi kalau kita lihat, sebenarnya si varian gamma itu sebenarnya kayak brown, tapi T-nya diganti G kan ini. G kan yang gamma proses itu. Nah ini kan, jadi kalau kita perhatikan di sini, itu ini kuncinya ini untuk T-nya itu. Nah nanti di sini ada banyak cara untuk membuat generate ini yang punyanya Pramidis itu. Dulu saya sempat pakai MATLAB untuk bikin programnya ini, untuk bikin simulasi itu waktu untuk saya S3-nya saya buat ini. Oke. Nah, ini untuk ASEAN option pricing di model. Oke ya, nanti ada lagi yang gunakan jalur persamaan diferensial. Katanya mungkin nggak saya taruh di sini ya, Mbak ya. Punyanya enggak apa yang ini ya. Oh enggak, ini masih yang. Dan nanti ada lagi adalah yang gunakan namanya partial integral differential equation, itu punyanya siapa ya dulu namanya itu ini pakai simulasi. Tapi oke, nanti dicoba dulu. Anda coba pahami, nanti silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kira-kira dari mana yang mungkin bisa diinikan. Oke, sementara nanti kenali dulu varian gamma ya, jadi ke opsinya nantilah itu. Tapi terus sama yang mencoba, kalau tadi yang, oh ya coba hobi kamu programmingnya pakai apa bisanya? Saya MATLAB bisa, hampir semua bisa sih Pak. Ya coba ya tadi yang algoritmanya punyanya ya dari paper yang ini, simulasi itu, dari algoritma tadi Anda bisa nggak bikin programnya ini? Ini tadi kan ada banyak algoritma kan itu, dari yang paling rendah dulu itu, yang Ya, Pak. figur 1 ini. Terserah pakai MATLAB atau apa, kalau Agung pakai apa Agung? Masalah. Pakai apa pemrogramannya Anda yang bisa? Belum pernah saya, Pak. Ya nanti silakan mulai coba belajar. Kalau Fitri pakai apa? Saya bisanya R, tapi untuk yang konometrik, Pak. Ya oke, nanti dicoba aja pakai R, atau nanti Agung silakan belajar mau pakai apa. Nyoba bikin yang gambar 1 dulu coba. Dari algoritma kayak gini, coba wujudnya kayak apa hasilnya itu si G. Ini baru bikin namanya proses gamma ya ini. Ini baru bikin proses gamanya itu. Cara memahami algoritma itu, misalnya Anda jalanin K-nya 1, T-nya misalnya 1 seperti apa itu. Terus K-nya 2, T-nya 1 misalnya. Nanti kayak apa itu. Jadi partisi antara 0 sampai 1, kan kalau 0 sampai 1 ini kan kalau kita lihat ya ini, cara memahami kalau suatu, ini kan kalau misalkan saya buat, aduh kok ya ketutupan. Aduh. Oke. Iya, misalnya 0 sampai 1. Kalau 2 pangkat 1 kan berarti dibagi 2 saja kan ini. Kalau K-nya 1 cuma dibagi 2. Berarti ada titiknya cuma ini.
Kalau K-nya 2 berarti dibagi 4 kan ini. Nah, ini. Nanti mengenerate gamma, nanti mu-nya Anda tentukan sendiri dulu aja. Mu-nya mau berapa, N-nya berapa, Nu-nya berapa, mu-nya berapa. Nanti bikinlah, jadi ada berapa titik ini kalau cuman punya ini. Kan I adalah 1 sampai 2 pangkat K. Jadi kalau K-nya 2 ya cuma dapat 4. Kan ini titik start. 1, 2, 3, 4. Startnya kan 0. Ini di sini adalah 0 itu. Nah, nanti kan gambarnya kayak gini kan Nah, ini kan ke arah T-nya, ini ke arah G-nya itu, GT-nya. Pada saat 0 nilainya 0. Pada saat 1, berapa ini seperempat ya, nilainya berapa. Ini cuma ada 4 titik nanti. Kesininya, ini dari start, jadi ini kemana nanti bisa diplot. Nah, mungkin pakai untuk generate gamanya, ini Anda mungkin nggak tahu di R ada nggak, di MATLAB ada itu. Ini kan gamma ini, distribusi gamma itu, generate gamma itu. Nanti coba Ubi kalau yang sudah ini, bagaimana mengenerate distribusi gamma itu. Kayaknya di MATLAB ada sudah itu, saya. Nanti setelah generate, ini kan dari hasil yang pertama, ini kan pertama startnya kan kalau I-nya 1, ini kan 0. Berarti kan G0, ini kan 0 nilainya. Ditambah Q-nya berapa dari generate ini. Maka dapat pertama. Terus jalan lagi, I-nya 2, berarti kan G1. Nanti hanya diambil harus ikut ini kan, hanya kan seperempat. Kalau T-nya 1, K-nya 2 kan seperempat. Maka berarti yang kedua adalah yang untuk seperempat. Terus untuk setengah, untuk 3/4, terus untuk 4/4 atau 1. Cobalah nanti latihan yang dapat figur 1 dulu lah untuk tugas minggu depan. Nah, berhasil bisa bikin program untuk yang figur 1 ini atau algoritma pertama, itu sudah lumayan untuk latihan programmingnya itu. Itu sebenarnya kayaknya bisa itu Pak, cukup mudah. Bisa. Figur 1 ini cukup. Nah, itu saya boleh bikin bebas nggak Pak? Misalkan itu 01, terus kan partisinya saya buat misalkan 6, tapi intervalnya saya buat 05, itu bebas atau gimana Pak? Enggak, jadi gini, yang paling gampang T-nya 1 dulu aja lah. Jadi nanti 01 mainannya di K-nya. Kalau K-nya 2 berarti kan seperempatan. Kalau K-nya 3 kan 1/8 itu. Iya. Apa? Tambahnya. Ambil aja T-nya 1 dulu aja. Oh iya Pak. Jadi H itu menyesuaikan dari K-nya kan. Makanya kalau K-nya 1, T-nya 1 kan berarti hanya setengah kan, cuma ada 2 titik ini sama ini. Iya Pak. Maka nanti caranya bikin gitu dulu aja untuk K-nya 1, K-nya 2, K-nya 3. Kalau K-nya 4 kan 1/16 misalnya kayak gitu. Sama latihan dari yang paling gampang dulu, jangan langsung banyak, nanti setelah sudah bisa paham, terus baru ini kan nanti lanjut yang kedua itu, figur kedua itu. Nah, ini sudah mulai agak lebih sulit ini. Ini namanya gamma bridge sampling. Untuk bikin G tapi pakai gamma bridge sampling. Kalau tadi kan gunakan namanya, ini idenya Archimedes ini. Nah, kan gunakan gamma sequential sampling. Kalau ini gunakan gamma bridge sampling. Sama-sama untuk bikin G aja baru itu. Ini kan baru untuk bikin apa? Yang T-nya tadi yang proses gamma, baru bikin proses gamma itu. Oke, sementara untuk ini aja dulu, kita kan masih punya banyak pertemuan nanti yang. Tapi sekali lagi kita coba main tadi yang di UTS-nya coba dipahami, terus nanti main sininya baru yang gambar 1, gambar 2 bolehlah. Baru bikin namanya proses gamma. Nanti baru bikin proses varian gamma. Barulah bikin yang tadi, yang model asetnya itu. Ya pelan-pelan lah gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Mungkin nanti akan saya akhiri kuliahnya, saya kira cukup itu dulu lah nanti. Ada yang tanyakan sebelum saya tutup? Berarti cukup yang figur 1 ya Pak? Untuk yang ya figur 1, figur 2 syukurlah, ini baru bikin proses gamma ya, tapi dengan 2 metode kan. Metode yang figur 1 kan namanya gamma sequential sampling GSS. Kalau yang kedua menggunakan gamma bridge sampling process. Sama-sama bikin G itu. Nanti Anda bandingin itu, bedanya kayak apa itu.
Karena nanti di pengembangan model di bawahnya juga ada yang bisa pakai GSS, bisa ada yang pakai GVS. Ya tadi yang belum pernah programming ya nyoba-nyobalah ini, karena untuk yang diharapkan ada sedikit komputasinya lah di sini. MATLAB nggak masalah itu nanti pakai MATLAB. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Dan tugasnya yang pertama yang tadi ya, yang UTS-nya ditambahin yang ke main datanya ya, biar Anda bisa memahami modifikasi hanya main di delta T-nya sama main di Z-nya ya. Kalau yang ini varian gamma kan main di apa T-nya bukan dibikin, kalau kan delta T dipangin pangkat 1/4, pangkat setengah. Kalau di sini malah dianggap berdistribusi gamma. Itu. Jadi lebih berat daripada yang mainan yang awal tadi kan. Oke, sudah cukup? Ada yang tanyakan? Sudah? Kalau sudah cukup, kuliah saya akhiri sampai sini. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Pak. Ya, oke, selamat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, saya tutup ya.